Oke, Assalamualaikum semuanya. Jadi hari ini, insya Allah kita akan buat desain tentang bagaimana membuat desain box gitu makanan. Nah, ya baik itu nasi, packaging, atau mungkin snack. Nah, jadi cara pertamanya perhatikan, ini kita klik rectangle, kemudian klik aja sekali di sini. Nah, kita bikin width-nya itu lebarnya 150 milimeter dan height-nya itu 100. Nah, ya, oke. Nah, Nah, kalau udah kayak gini, ya, kemudian kita bikin lagi, klik lagi sekali. Nah, sekarang kita ganti itu height-nya. Nah, height-nya itu tingginya. Nah, kita ganti 36, ya. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kita jajarin kayak gini ya. Yang pas, pastiin pas. Oh ya, ini kita nggak usah pakai apa, outline ya. Oke, kita pastiin pas. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal copy aja bagian sini ke sini. Tik. Oke, kemudian kita copy lagi. Nah, sip, kayak gitu ya. Jadi ini kita udah jadi ada cover depan, kemudian ini samping, kemudian ini bawah, kemudian ini untuk bagian belakang ya, belakang samping. Oke, nah ini adalah tingginya ya. Jadi ini adalah tinggi si box ini. Berarti tinggi boxnya sekitar 3,6 cm, itu kurang lebih 4 cm. Nah, kemudian setelah itu kalian blok semuanya. Nah, ya setelah itu kalian blok semuanya. Kemudian kita out. Nah, kita geser ke sini. Nah, sekarang ini masih dalam posisi seleksi ya semuanya. Dan sekarang kita lihat ke kanan nih di transform ya. Itu sekarang width-nya maka kita ubah menjadi 3,6. Jadi height-nya itu kita ubah jadi 100 tadi ya. Oh ya, sorry. Sini berarti headnya 3. Kita coba dulu ya headnya 360. Sorry 36. Nah, dah ya. Nah, udah kayak gini. Berarti kita tinggal satuin jajarin aja di sini. Tuh ya. Nah, kalau udah kayak gini sama ya. Kemudian kita out. Nah, kita pindahin ke sini. Nah, ini kita udah punya sisi apa namanya kanan dan kiri dari si boxnya ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita klik dulu di bagian sini. Nah, kalau mungkin kalian bingung nih kan nggak ada outline, ini sebenarnya nggak apa-apa sih, kita bikin outline-nya dulu. Ya, kita bikin outline-nya dulu, kita mungkin bisa klik warna putih, tapi jangan, stroke-nya jangan terlalu tebal-tebal. Oke, 0,75 cukup. Nah, ya tuh, jadi nggak begitu bingung ya. Ya. Oke, nah sekarang perhatikan nih ya, di bagian ini ya, kita zoom, kemudian kita klik, apa namanya, klik bebas di sini ya, klik bebas. Nah, di sini ada yang namanya, sorry, ada yang namanya appearance. Nah, di sini dia nggak keluar sebentar, sebentar. Kita klik properties. Nah, di sini ya keyboard. Ya, di sini ada keyboard increment-nya ya. Nah, kalian klik di sini 1 mm. Kalau udah 1 mm berarti nggak usah diubah ya. Nah, kalau udah, setelah itu kita klik di sini ya direct selection tool dan kamu klik di bagian ujung anchor-nya nih. Klik. Oke. Nah, kalau udah klik bagian panah ke kanan sekali, ke bagian atas sekali. Nah, kemudian kita klik di sini ya dan kamu bikin sudutnya tumpul. Nah, ini terserah kalian sih, tapi kalau Miss Fitria sendiri ambil sekitar 8,8 milimeter lah. Nah, ya, sebentar ya. Nah, tuh ya sekitar 7. Oke, nah kalau udah, maka kita akan buat setiap sudut tumpul seperti ini. Ya, ini kita delete dulu. Kemudian kita out, ya, object, transform, reflect, ya, vertikal, oke. Nah, taruh di sini. Oke. Nah, kemudian lakukan cara yang sama ya di bagian sini. Out, langsung aja. Nah, kayak gitu ya. Nah, untuk yang sini juga kita hapus. Nah, ini sama kita out ke atas. Nah, tapi ini kita ubah jadi dia horizontal.
Oke, udah ya. Nah, ini kita udah punya satu box yang bisa dilipat nih. Nah, kalau seandainya udah ya, maka kita sekarang pindah ke aset. Nah, apa itu aset? Aset adalah yang kita gunakan untuk masuk ke cover bagian sini. Ya, oke, ini kan Misi Trio percepat ya. Jadi Misi Trio udah punya beberapa aset di sini. Ada foto ayam geprek. Nah, caranya adalah pertama kita ambil aja ini satu dari sini, ya, kemudian kita tutupin di sini. Nah, kita ambil warnanya itu, pilih gradien, ya, yang sebelah sini. Nah, kalau udah kayak gini, kita ubah ya warna gradiennya itu, kita ubah warna gradiennya itu ke warna putih, ya. Nah, di sini coba nih di sininya kita ubah di sini warna putih, bentar. Oke, wait. Oke, bentar. Misalnya mau ubah warna ini ke dalam warna putih dulu ya. Oke, nah ya jadi tadi kayak gini. Sorry banget. Jadi klik di gradien ya, kemudian kamu klik dua kali di sini. Nah, ini bisa ubah warnanya. Ya, mau merah, mau apa. Dan, nah, ini kita pilih warna putih aja ya. Kemudian di sininya juga mau pilih warna putih. Nah, ini bisa digeser-geser. Nah, tapi itu kita belum pakai ya. Nanti aja dulu. Nah, kalau udah seperti ini, maka kamu seleksi semuanya. Kemudian kamu klik di sini ada yang namanya window. Sorry. Ya. Namanya, kita akan bikin mau masking ini ya. Oke. Ini mau kita masking dulu transparan. Nah, nih ya kita seleksi dua-duanya, kemudian kita klik make mask. Nah, ya. Nah, kalau kayak gini kita klik yang bagian sini nih. Tuh. Ya, nah ini fungsinya. Kemudian kita klik gradien. Nah, di sini fungsinya untuk memang mau bagian mana yang kamu hilangin. Ini kayaknya Miss Fitri agak sedikit kurang pas ya, sebentar. Nah, kayaknya agak kurang pas. Oh, oke. Karena ada ini. Oke, sip. Nah ya. Kemudian ini klik make a mask. Nah, kita klik yang bagian sini. Nah, kemudian kita mainin gradiennya. Nah, kamu mau ilangin yang bagian mana? Gitu ya. Contohnya nih, kamu mau ngilangin yang bagian sebelah sini sedikit, ya. Atau kamu mau apa namanya ubah ininya juga ke atas ke bawah juga bisa, ya. Nah, kalau Miss Fitria mau yang ke samping aja, sedikit, gitu ya. Nah, ini bisa ke atas ya, terserah kamu. Kamu mau apa namanya, mau ke kanan, ke kiri gitu ya. Apa namanya tuh mungkin mau setengah kayak gini, itu juga bisa sih nggak apa-apa. Nih, gini deh nih. Tuh ya. Nah, oke. Nah, kalau udah kayak gini nih, di sini, ya, sedikit aja. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita punya bagian sebelah situ yang hilang, kemudian makin ke kanan dia makin pekat warnanya. Nah, setelah itu kita klik di sini, kita seleksi lagi, kemudian kamu klik lagi nih bagian yang ada gambar nasinya. Nah, ya berarti kita udah stop mengedit, ini udah selesai. Nah, kalau sudah, maka kamu tinggal masukin logonya. Nah, logonya kamu boleh masukin di sini. Nah, ini logonya juga Miss Fitria cari yang apa namanya yang cepet aja ya, maksudnya yang nggak bikin sendiri gitu. Nah, kamu boleh juga mau tambahin tulisan contohnya ya, ayam geprek, ya, atau selamat menikmati ya biasanya. Nah, ini kemudian boleh kita ganti fontnya. Kita bisa tulis sih sebenarnya kayak selamat makan gitu ya, selamat makan enak.
Nah, kamu tinggal ubah aja terserah mau warnanya atau apa ya. Itu bisa kamu sesuaikan nanti. Nah, kamu taruh di sini. Selamat makan enak gitu ya. Nah, kalau udah ya, maka kita boleh grup ini. Kemudian kita pindahin ini satu dan kita masukkan ke sini gambarnya. Tapi sebelumnya kita copy dulu, edit, copy, kemudian paste in. Kita masuk ke sini ya. Tadi udah diedit, copy, kemudian sekarang edit, paste in place. Nah ya, nah, kemudian kamu create clip, make clipping mask. Oke, sekarang kita tinggal masukin aja nih ke sini. Oke, nah supaya videonya lebih singkat, Miss Fitri akan percepat. Miss Fitri akan lakukan di bagian kanan, kiri, dan bagian atas bawahnya ya. Oke, nah ini udah jadi. Sekarang, kalau udah jadi kayak gini ya, nah maka kamu tinggal di alt dulu. Nah ya, masing-masing dari ini di alt. Atau di satu-satu aja dulu deh ya, gini. Klik kanan, export selection. Kemudian kita ganti ini jadi atas. Nah ya, kemudian ganti jadi PNG ya. Export asset. Nah ya, dia udah jadi satu tuh. Oke, kemudian balikin lagi. Ini juga kanan, export selection. Ini samping ya, samping. Oke, PNG export asset. Oke, kedua. Nah, sekarang bagian yang sini. Kanan, export selection. Ya, samping, bawah. PNG export asset. Dah, ya cukup ini aja dulu tiga. Sekarang kita pindah ke Adobe Illustrator. Photoshop, sorry. Oke, sekarang kita ke Photoshop. Ya, nah kalau di Photoshop ini Miss Fitri udah ada mockup, nanti akan Miss Fitri kirimkan ke kalian. Kemudian ini bagian atas kita klik dua kali. Nah ya, sekarang kita pergi ke dokumen, kemudian kamu klik copy aja. Copy. Nah sekarang masuk lagi ke Photoshopnya dan kamu buka filter vanishing point. Nah ya, kita pakai vanishing point supaya lebih rapi aja nanti ya. Apa namanya proses penghitungan apa namanya placement dari si gambarnya akan lebih rapi nantinya ya dengan ada si vanishing point ini kita bisa rapiin dikit. Oke ya, setelah itu kita kontrol V ya, maka gambar yang tadi akan masuk, kita geser. Nah kemudian kita klik ini ya. Nih. Gambarnya akan bagus nanti presisinya ya kalau pakai si vanishing point ini. Nah kemudian klik OK. Nah, kita Ctrl S, masuk ke sini. Nah, jadi ya. Kemudian sekarang kita balik lagi ke sini. Bagian yang samping, kita Ctrl C, copy. Kemudian kita masuk lagi ke Photoshop. Ya, kemudian kita klik bagian samping. Kembali filter vanishing point. Ya, klik di sini. Oke. Ini 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian kita masukin gambar Ctrl V. Nah ya, kita masukin gambarnya, kita ubah di sini aja ya. Nah, that's- nah, masih terlalu besar ya.
kita kecilin. Oke, sebentar ini mesti kita kecilin dulu ya, biar nggak terlalu lama. Kita percepat aja. Oke, dan inilah hasilnya ya. Jadi hasil yang tadi kita sudah finishing point ya, dari sebelah atas, kanan bawah, dan juga kanan samping, kiri samping. Nah, jadi mungkin kurang lebih itu aja dulu tutorial yang bisa saya kasih. Mungkin itu ini nggak terlalu sempurna, tapi kalian nanti bisa buat bentuknya yang lebih sempurna lagi gitu ya, yang lebih baik lagi, sehingga nanti diharapkan hasil yang didapatkan juga nanti akan lebih bagus seperti itu ya. Oke, kalau gitu akhir kata dari Misi Tria sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.